Ketiga orang yang kami duga kuat perannya itu, yaitu Joko Widodo sendiri, apakah dia pengguna, dia penyuruh gitu kan, dia yang menjadi inisiator, atau kemudian yang kedua adalah Pratikno yang sering disebut juga otak, karena dia adalah bekas rektor UGM, kemudian dekan FISIP UGM waktu Jokowi menjadi wali kota dan terus-menerus jadi menteri gitu kan. Mensesnek itu orang yang dekatnya Jokowi. Kemudian terakhir sekarang Menko PMK. Jadi luar biasa posisinya Pak Pratikno ini. Makanya perlu ditelaah dan diperiksa lebih lanjut. Dan yang ketiga Eko Sulistyo. Beliau adalah ketua KPUD. Mantan ketua KPUD. Kita duga keras ikut dalam pembuatan Jokowi untuk mencalonkan baik gubernur maupun presiden. Nah, salah satu nama itu yang saya duga keras kuat itu adalah Eko Sulistyo. Nah, nama ini selalu saya sebutkan, tapi tidak pernah ada tanggapan dari Eko sendiri maupun pihak kepolisian. Yang kedua itu hari ini saya gali lagi, saya investigasi lagi, ada nama lagi yang lebih dari Eko, yaitu Pratikno. Yang kita tahu pada hari ini Pratikno adalah wali amanah di UGM, jabatan paling tinggi gitu di UGM. Nah, ini dapat kita sangkut pautkan oleh kemarin sidang Bon Jovi, Kang. Mereka ini pihak UGM ini banding, padahal keputusannya adalah UGM harus membuka data-data Jokowi gitu di UGM. Ternyata Jokowi kami. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga, yaitu bahwa pihak Mabes Polri juga diharapkan menelusuri lebih lanjut tentang apa yang disebut oleh Pak Kolonel Sri Rajasa, yaitu nama Paiman, nama Kana, nama Sungkono, gitu kan. Saya kira itu nama-nama yang disebut dalam konteks pasal pramuka. Yang keempat adalah Mabes Polri juga diharapkan bisa mendalami, menguji ulang tentang 8 orang yang ditangkap di hubungannya dengan pemalsuan dokumen di pasar pramuka. Bahkan ke-8 orang itu sudah di proses hukum, divonis gitu kan, dan inkrah vonisnya. Tapi kelihatannya itu sudah terselubung. Oleh karena itu perlu dikaji ulang di sini, karena itu mungkin kami menduga ada ya relevansinya dengan pembuatan ijazah palsunya Joko Widodo dari 8 orang ahli pemalsuan itu di pasar pramuka. Kemudian yang kelima adalah pihak Mabes Polri juga diharapkan melakukan pemeriksaan ulang dengan kasus terbakarnya pasar pramuka pada tahun 2024 Desember. Saya kira itu juga menjadi pertanyaan publik, apa betul terbakar atau dibakar gitu kan, dan apakah itu bagian pemusnahan alat bukti gitu kan, agar tidak terlacak, karena di situ ada orang yang penting di situ pembuatan ijazahnya, dan kita menduga atau mohon diperiksa adakah keterkaitan dengan ijazahnya Joko Widodo. Saya kira 5 poin itu menjadi penting. Dan kenapa kita harus mengadukan pengaduan masyarakat ke Mabes Polri ini, karena diharapkan ini juga ada kompetensi kepolisian. Tidak semua proses pembuktian dilakukan oleh masyarakat. Jadi kita mendorong agar pihak Mabes Polri lah yang melangkah berdasarkan kompetensi atau kewenangan yang dimiliki, gitu. Karena sama-sama aktif lah. Polisi aktif mencari bukti, mungkin kami juga nanti sebagai warga masyarakat akan membantu juga gitu kan, untuk proses-proses memberi petunjuk-petunjuk atas proses pembuktian itu, sehingga nantinya sampai kepada konklusi lah bahwa ketiga orang yang kami duga kuat perannya itu, yaitu Joko Widodo sendiri, apakah dia pengguna, dia penyuruh gitu kan, dia yang menjadi inisiator, atau kemudian yang kedua adalah Pratikno yang sering disebut juga otak, karena dia adalah bekas rektor UGM, kemudian dekan
visip UGM waktu Jokowi menjadi wali kota dan terus-menerus jadi menteri gitu kan. Mensesnek itu orang yang dekatnya Jokowi. Kemudian terakhir sekarang Menko PMK. Jadi luar biasa posisinya Pak Pratikno ini. Makanya perlu ditelaah dan diperiksa lebih lanjut. Dan yang ketiga Eko Sulistyo. Beliau adalah ketua KPUD, mantan ketua KPUD Solo yang diduga juga punya peran besar. Saya kira itu dari saya yang bisa saya sampaikan. Intinya bahwa pengaduan ini mudah-mudahan punya nilai strategis gitu ya. Ketika orang berbicara tentang digital forensik, dokumen ya, yang diperiksa palsu asli. Sekarang kita melangkah lah bahwa ada ujung terpenting yaitu pabrik pembuatannya gitu kan, pasar pramuka. Maka mohon polisian sekarang memfokus juga ke pasar pramuka itu. Saya kira ini tujuan kita dan itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar ini dan rencana yang akan kita lakukan pada nanti siang, yaitu pengaduan masyarakat khususnya dugaan ijazah palsu Joko Widodo dan pasar pramuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Silakan lanjut. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya menambahkan saja apa yang dikatakan oleh Kang Rizal Fadilah mengenai laporan kami hari ini, yaitu salah satunya mengenai beberapa nama yang kita duga keras ikut dalam pembuatan Jokowi untuk mencalonkan baik gubernur maupun presiden. Nah, salah satu nama itu yang saya duga keras kuat itu adalah Eko Sulistyo. Nah, nama ini selalu saya sebutkan, tapi tidak pernah ada tanggapan dari Eko sendiri maupun pihak kepolisian. Yang kedua itu hari ini saya gali lagi, saya investigasi lagi, ada nama lagi yang lebih dari Eko, yaitu Pratikno. Yang kita tahu pada hari ini Pratikno adalah wali amanah di UGM, jabatan paling tinggi gitu di UGM. Nah, ini dapat kita sangkut pautkan oleh kemarin sidang Bon Jovi, Kang. Mereka ini pihak UGM ini banding, padahal keputusannya adalah UGM harus membuka data-data Jokowi gitu di UGM. Ternyata UGM banding. Nah, kita telusuri, saya menduga ini ada campur tangan Pratikno. Karena Pratikno ini jabatan tertinggi di UGM. Artinya ada yang disembunyikan. Kenapa kalau memang ijazah itu asli, ya dibuka dong. Kenapa harus banding lagi? Artinya kita akan melihat kalau Pratikno ini benar-benar mempunyai peran penting untuk menutupi ijazah Jokowi ini. Untuk supaya ijazah ini tidak diperlihatkan. Nah, makanya oleh itu kami menduga keras Pratikno itu memang terlibat di dalam pembuatan ijazah ini, Kang. Nah, jadi kalau menurut saya sebelum Jokowi ini ditangkap dan diadili, lebih bagus Pratikno ini ditangkap dulu dan diadili, Kang. Nah, selain itu juga nanti akan berkembang ke nama-nama lain. Ya, kalau menurut saya kan kalau Pak Kapolri Listio ini kan dia nih bingung juga kan harus bagaimana sikapnya. Pada dekat dengan Jokowi juga, hari ini Kapolri. Ya ini tergantung keputusan presiden. Kalau memang betul-betul mau membongkar ijazah ini, dua nama ini harus dicopot dulu nih, Kang. Pratikno dan Listio dan Kapolri. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena sampai kapanpun ketika orang ini masih ada di dalam kekuasaan, dia akan melindungi Jokowi ini dan ini tidak akan selesai dengan tuntas kasus ini. Oleh karena itu saya meminta dukungan kepada rakyat Indonesia dengan pelaporan kami agar supaya polisi benar-benar mau membongkar ijazah ini, bukan hanya kasus terhadap kami pencemaran nama baik dan lain-lain yang padahal intinya adalah kasus ijazah gitu loh. Sedangkan kasus ijazah ini hilang, dibawa ke kasus yang pencemaran nama baik. Jadi saya kemarin ini untuk meluruskan lagi bahwa kasus ini sesungguhnya adalah kasus mengenai ijazah Joko Widodo yang terdahulu pernah dinyatakan ini identik, ini asli oleh pihak kepolisian. Padahal apabila ini asli, identik, pembuatnya itu nggak ada. Tapi hari ini kita sodorkan nama-nama pembuatnya. Nah, silakan Pak Polisi diperiksa nama-nama ini, apakah
orang-orang ini memang betul-betul tidak tahu soal ijazah itu palsu ataukah dia yang membuat ijazah itu. Kira-kira terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Bang Kimung. Bang Kimung sedikit aja tambah. Oh, cukup aja. Ya, intinya begini. Intinya bahwa apa yang disampaikan tadi untuk mengarahkan kepada proses inti dan akhir gitu kan. Kalau ini bisa terbongkar akhir berarti dari semua perdebatan dan wacana mengenai ijazah palsu karena ada faktor pembuatnya. Saya kira ini masalah sangat strategis ini, gitu ya satu. Yang kedua, ini adalah sebetulnya melengkapi proses-proses yang sedang berjalan, gitu kan. Jadi mengepung dugaan kuat soal ijazah palsu Joko Widodo. Dari mana kepungannya? Satu, misalnya dari kasus kami sendiri, gitu kan, tersangka ya Pak Rustam, saya, Bu Kurnia, Pak Roy, Bu Tifa, gitu kan, itu tersangka. Dari situ saja kalaupun diteruskan sampai kepada kewajiban jaksa, kalau ini jaksa sampai kejaksaan, jaksa harus membuktikan bahwa ijazah itu asli karena sudah disita gitu kan oleh Polda yang nanti diserahkan ke kejaksaan. Jadi jaksa harus membuktikan aslinya. Nah, itu kerja keras itu jaksa gitu. Kemudian kedua melalui jalur CLS ya, Citizen Lawsuit itu yang terjadi di Solo, itu saja masih banding, masih berjalan. Kemudian juga CLS-nya yang para purnawirawan ya di Jakarta Selatan itu juga menggugat Polda Metro Jaya. Saya kira itu kasus yang sedang mengepung. Yang kedua, yang ketiga adalah KIP. KIP itu sudah bagus memutuskan tentang harus dibuka gitu dokumen-dokumen proses menuju ke istilahnya sampai sarjananya Joko Widodo. Tapi ternyata yang menolak hanya satu, yaitu UGM gitu. Sedangkan KPU DKI dan KPU Solo membuka gitu. Tapi UGM tidak mau kalau yang Polda itu ditunda dalam pemrosesannya gitu, dikemudiankan. Tapi itu sedang berjalan juga gitu kan. Tapi UGM tidak mau ngelawan. Aneh. UGM yang harusnya perguruan tinggi yang terbuka, memberi contoh teladan tentang edukasi di Indonesia ini, dia yang paling menutup gitu. Nah, masa disitulah gitu kan, dan di situ mungkin keterlibatan dari Pratikno tadi ya yang disampaikan. Iya, kira-kira ada beberapa nama lagi sih selain Pratikno dan Riko Sulistyo yang akan dilaporkan? Iya, saya kira apa yang disebut Pak Betor itu ya, ada Sigit, ada Anggit gitu kan, ada Yuri Andrianto gitu kan, ada Dani Iskandar, ada Widodo. Nah itu kan termasuk yang disebut-sebut itu. Berarti nanti klasifikasikan saja keterlibatannya. Ada yang terlibat, ada yang tidak gitu kan. Itu kerja polisi dong gitu kan. Kalau kami nggak mungkin bisa mengklasifikasikan. Nah gitu contohnya. Kemudian Pak Iman itu kan yang sebagai tokoh di Pasar Pramuka, dia menyebut ada nama Ibu Kana, Nebu Sungkono gitu kan, semuanya itu diuraikan oleh Pak Kolonel Sri Rajasa dan dia sangat tahu juga mengenai ruang-ruang yang ada di Pasar Pramuka gitu. Itu nama-nama yang mungkin nanti terkait. Oke, terima kasih Pak. Siap lah. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Ya, siap.